Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fajri dari kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan hasil dari materi yang telah saya kerjakan. Ya, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang suatu kejadian. Yang pertama dimulai dengan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, terdapat dua kejadian, yaitu kejadian yang hanya mengandung satu unsur doang sampai disebut kejadian sederhana gabungan. Beberapa kejadian sederhana disebut kejadian majemuk. Ya, kita mulai dengan rumus peluang suatu kejadian. Rumus peluang suatu kejadian. P A sama dengan NA per NS. Jadi keterangannya adalah NA sama dengan banyaknya percobaan kejadian A, NS sama dengan banyaknya anggota himpunan ruang sampel, dan PA adalah peluang kejadian. Kita mulai dengan yang pertama. Contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu soalnya adalah sebuah dadu dilempar satu kali. Tentukan kejadian A, munculnya mata dadu dengan angka prima. Langsung kita jawab. Percobaan lempar dadu, kemungkinan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dituliskan N dalam huruf S sama dengan 6. Maka munculnya mata dadu prima, yaitu bilangan prima sama dengan 2, 3, 5. Sehingga jumlah kejadian N dalam huruf A sama dengan 3. Jadi peluang kejadian A adalah P A sama dengan N A atau N S. P A sama dengan 3, 6 sama dengan 0,5 atau 1/2 atau 1/2. Terus setelah soal nomor 1, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah dadu, soalnya adalah soal yang kedua. Sebuah dadu lalu dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu? Mata dadu 5. Langsung saja kita jawab. Banyaknya titik sampel sama dengan N per S sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 5, N dan kurung A sama dengan 1. Maka PA sama dengan N A atau N S sama dengan 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah peluang muncul mata
dadu 5 sama dengan 1 kuadrat 6. Ya, setelah soalan nomor 2 kita lanjutkan ke soalan nomor 3. Soalan ketiga masih dengan materi yang sama, yaitu peluang suatu kejadian. Soal ketiga, soalnya adalah Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Pertanyaannya adalah berapa peluang munculnya gambar pada kedua koin? Ya, langsung saja kita jawab dengan soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga jawabannya adalah misalnya A sama dengan angka dan gambar, maka ruang sampelnya adalah dengan huruf A, B, D, D, sama dengan N, S sama dengan 4. Banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin GG adalah dalam kurung GG adalah N dan kurung A sama dengan 1 PA sama dengan NA atau NS sama dengan 1/4. Jadi peluang kejadian adalah 1/4. Jadi dari soalan nomor 3 jawabannya adalah peluang kejadiannya adalah 1/4. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Materi pertama sudah selesai 3 soal dan kita lanjutkan materi kedua dengan 3 soal. Kita lanjutkan pada materi kedua. Materi kedua adalah tentang frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan adalah banyaknya percobaan dikaitkan dengan peluang pada suatu kejadian. Rumus pada frekuensi harapan ini, rumus F A sama dengan P dalam kurung A 12/1. PA X N F H. Keterangannya adalah keterangannya adalah FH itu adalah frekuensi harapan, P adalah peluang, A kejadian atau bisa bertambah-tambah, dan N adalah banyaknya percobaan. Jadi sebelum mencari frekuensi harapan, kita harus mencari peluang terlebih dahulu. Rumus peluang. N dalam kurung atau N dalam kurung S. Jadi sebelum melanjutkan soal, ada 3 soal yang akan saya bahas pada hari ini. Soal pertama adalah satu dadu dilemparkan 600 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu genap? Nah, kita bahas soal yang pertama. Langsung saja kita jawab soal nomor 1.
Pertanyaannya adalah berapa frekuensi harapan muncul mata dadu genap? Ya. S atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. A sama dengan 2, 4, 6. Dan NA nya sama dengan 3. A sama dengan NA atau NS sama dengan 3 sama dengan 1/2. Jadi FH adalah FH sama dengan 1/2 600 sama dengan 300 kali. Jadi kemungkinan harapan muncul mata dadu genap adalah 300 kali. Sebelum melanjutkan soal kedua, saya akan menghapus soal pertama. Jadi soalan kedua adalah dua dadu dilemparkan sebanyak 360 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu yang sama? Langsung saja kita jawab. Soal nomor 2. NS dengan 36, NA sama dengan 6, PA sama dengan NA atau NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Jadi FH sama dengan 1/6, 360 sama dengan 60 kali. Jadi harapan muncul mata dadu yang sama adalah 60 kali. Setelah soal yang kedua, lanjutkan dengan soal yang terakhir. Soal yang terakhir pada materi yang kedua ini, frekuensi harapan. Soal yang terakhir adalah sebuah dadu isi 6 diundi 612 kali. Jika frekuensi harapan mendapat bilangan ganjil adalah K1, maka nilai K adalah, yang ditanya adalah nilai K. Maka kita jawab saja langsung. NS sama dengan 6, A sama dengan 1, 3, 5, NA sama dengan 3, PA sama dengan N. Kalau NA, NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi H sama dengan 1/2, 612 dibagi 2 sama dengan 306 kali. Jadi nilai K adalah 306. Jadi frekuensi harapan mendapat bilangan ganjil adalah K1, maka nilai K-nya adalah 306. Sekian penjelasan materi dari saya, materi frekuensi harapan dan materi peluang suatu kejadian. Sekian penjelasan materi yang telah saya jelaskan kepada Ibu pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam pengucapan maupun perbuatan saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.